Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan acara rutinitas kita, yaitu khobar, kajian harian bulan Ramadan. Dan alhamdulillah juga pada pertemuan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, khususnya bagi saya, karena beliau adalah abi saya. Terima kasih Ustadz telah hadir. Ya, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kepada Ustadz Abdul Hakim, Obel tempat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah adalah sebuah bagian penting dan satu-satunya cara agar nikmat Allah nantiasa ditambah. Bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk hikmat dan penuh ta'zim kita kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat salam pula tersampaikan kepada keluarga beliau, anak cucu keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga kepada para ulama salafus saleh. Semoga kelak kita akan dapatkan syafaatnya, syafaat Nabi Muhammad SAW. Pada acara khabar yang tidak perlu dikabarkan lagi. Tadi moderatornya belum menyampaikan judulnya apa ya? Jadi ada yang terlewat ya. Di situ diberikan catatan khidmat berdakwah di bulan berkah. Ya. Kira-kira kata hikmat itu kita gunakan pada sebuah kondisi apa coba? Mana ini ya Allah, perlu perhatian sampai nggak bergerak sama sekali. Dilihat dari belakang dikiranya khidmat, nggak taunya apa? Jangan menuduh begitu, puasa-puasa. Iya. Jadi hikmat itu sebuah bentuk sikap ya seluruhnya bisa dikatakan takdim. Antum kalau ketemu guru kan takdim, ya kan? Tahu nggak boleh kemudian istilah orang Jawa melunjak, penuh ketakdiman. Bahasa lain disebutkan juga penuh hormat, takdim. Ada juga yang menyebutkan ya respect lah. Jadi belum disebut nama, tahu maksudnya langsung respon. Aspek berat. Hikmat juga bisa dalam bentuk segan. Segannya tidak dibuat-buat. Saya sebenarnya bagaimana ini? Segan. Bukan takut, beda, segan. Ada yang menyebutkan hikmat itu juga berupa bentuk tabik, tahu tabik, iya, apa istilahnya? Sebagai bentuk apa? Apa itu? Dia adalah ungkapan penghormatan dan penghargaan dalam budaya timur. Maksudnya Ali, misalnya disebutkan. Jadi sebuah ungkapan rasa hormat. Hikmat itu juga mulia, memuliakan. Kalau dia hikmat sama seorang ustadz atau kamu, dia memuliakan. Baik secara kata-kata, sikap, dan lain sebagainya.
Kalau dalam ibadah hikmat itu sangat khusyuk, penuh perhatian yang disampaikan, didengarkan, dipahami, dijaga adab, bahaya. Nah, di dalam berdakwah itu perlu sikap hikmat itu. Antum dalam tadi nonton film apa ya? Saya tanya kepada salah satu, saya kira salah satu pemainnya, bukan ternyata wajahnya kayak dari iya, tentang Azerbaijan, ada gadis yang terlepas dari orang tuanya kemudian ditolong dikembalikan. Tapi yang seru antum yang nonton dibanding filmnya. Tapi keseriusan antum penuh hikmah, menikmati. Tapi pertanyaannya, mampu nggak mengambil pelajaran dari cerita film yang disebutkan? Kalau kemudian lewat begitu saja, tidak penuh. Kalau dalam ibadah orang, makanya disebutkan dalam puasa, dalam apa? Yang mulai apa bentuknya kekhusyuan? Yang waktu sahabat. Nah, di dalam dakwah. Nah, yang menariknya Pak Najir itu, beliau tidak menjelaskan dakwah itu dari takrif definisinya apa. Ayat dakwah. Ada yang masih ingat? Pak, kitab fikih padahal sudah ada khatam, ada yang 1 semester itu dakwah. Sesuatu yang kita hajar, kita kira-kira respect tidak? Ya. Kita mau ujian, materinya kita butuhkan. Ini kan lebah. Maka kita butuh. Kita lapar, kemudian mau berbuka, hajat untuk memenuhi haus, hajat membutuhkan banget. Maka agar muncul sebuah sikap hikmat yang kuat, Pak Najir di situ menjelaskan apa? Gimana? Wahyu memanggil kita mengajarkan. Nah, wahyu memanggil kita. Wahyu memanggil fitrah dan fitrah mengajarkan wahyu. Nanti dapat hadiah buku ini, Masya Allah. Kalau rezeki diingatkan nanti ya, ingatkan ya. Jadi fitrah itu mengajarkan wahyu. Di mana letaknya? Antum ingin orang berpuasa sebagai bentuk apa? Mensucikan jiwa. Maka dia harus dituntun. Kebutuhan orang ingin menahan haus, dahaga, lapar. Agar benar maka dituntun oleh wahyu. Nah, wahyu salah satu dari sekian banyak ayat yang dikutip oleh para sahabat biasanya apa? Untuk menuntun agar orang memenuhi puasa dengan baik apa? Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka puasa itu bagian pemenuhan fitrah kita dengan cara wahyu. Oleh karena itu Pak Najir menyebutkan di dalam ayat mengawali uraian jauh sebelum itu sangat erat dengan surah ayat yang di dalam surah Al-Baqarah, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Istimrar. Terus hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan apa? Al-Qur'an. Dia posisinya hudan linas. Pak Najir mengawali di buku-buku dakwah itu apa? Wa ma arsalnaka apa? Apa?
ila kafatan dinas. Tuh, siapa yang bisa hafal? Ini ada sepertinya ada yang bisa menyebutkan surah itu. Pada di surah apa itu? Sabah ayat berarti wa ma arsalnaka. Iya betul, coba dicek benar ya. Iya. Baik, jadi wa ma arsalnaka, dan tidaklah diutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Ya. Ayat lain menyebutkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tapi ayat dimaksud Pak Nasir mengutip ini. Jadi, untuk seluruh manusia. Sebagaimana keberadaan Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, demikian juga Rasulullah SAW. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Padahal perannya itu apa? Basirah wa nadhir. Makmanhu basir apa? Berita gembira. Kalau tadi ada berita gembiranya enggak? Ada enggak? Iya. Antum nggak pelaku saja, itu ikut seru yang gembira. Pemainnya jauh lebih besar karena dapat honor. Iya kan? Antum bersorak-sorai padahal setelah di off kan ya nggak ada ceritanya. Antum cerita dengan kegiatannya, tapi itu saja sudah gembira. Nah, Rasulullah mempunyai peran untuk memberikan kabar gembira. Ya, masuk kabar gembira. Diampuni dosanya orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban. Demikian pula orang yang menunaikan qiyamul lail iman dan wahtisaban. Berita gembira ya Allah. Ya. Jadi berita gembira. Tapi juga ada apa? Wa nadir, mamanallah nadir, peringatan. Kalau dikasih peringatan itu orang yang respect. Sebelum baru ada tanda saja dia udah ada bahaya. Akan begitu. Nah, basirah wa nadhira. Tetapi di walakinna aktsarun nas, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang memang kemudian terkait keberadaan Rasulullah SAW ini memang ditutupi. Ya. Maka ada aliran yang menyebutkan cukuplah memahami Islam itu dari Al-Quranul Karim saja, nggak perlu sunnah. Disebutnya aliran apa? Ingkar sunnah. Ya. Salah dia. Sepertinya teknik yang penting kembali ke Al-Quran dia. Bagaimana memahami Al-Quran kalau tidak ada uraian dari penjelasan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Nah, jadi dakwah itu perlu hikmah. Terlebih di bulan Ramadan disebutkan dalam tema itu, di bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kebaikan yang terakumulasi semakin bertambah berlanjut. Ada proses orang jual beli itu mendapatkan poin, kemudian jasa dari dia dapat akumulasi, itu udah dapat reward bertambah, itu terasa. Keberkahan itu kebaikan yang terus bertambah. Antum punya waktu sedikit tapi penuh berkah, termanfaatkan dengan baik. Kalau toh ngantuknya serius. Tidak begitu maksudnya. Jadi kemanfaatnya tinggi. Punya harta pun bukan gitu. Nah, dengan demikian
dalam dakwah, kalau saja di bulan biasa saja itu, tentu kan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, ya, apa ganjarannya? Maka akan dibalas kebaikan, ya, diberikan pahala kebaikan kepada orang yang merintisnya, sedikit pun tidak mengurangi dari bagian orang yang melakukannya. Dulu mungkin nggak ada istilah kegiatan di sini, ya. Mungkin dulu awalnya justru lahan kosong, tapi dirintis oleh wakil, diserahkan ke Yayasan Pendidikan At-Taqwa. Kemudian Ustaz Adian Musa ini bersama beberapa para asatidz pimpinan merintis mengawali dari tanah semak belukar, pohon ilalang, kemudian berubahlah di sini. Kemudian ada pendidikan, ada ma'had At-Taqwa, kemudian menjadi kebaikan. Ada santri yang belajar, ada guru yang mengajar. Dulu musolanya kecil, tidak tingkat. Pernah suatu ketika itu Ustaz Adian sedang foto, ini saya potret dari belakang, ya. Ini musolanya sudah mau ambruk ini. Biidznillah sekarang antum bisa. Ada kebaikan, maka orang yang mewakafkan mendapat kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan terus bertambah dengan niat baik. Betapa nikmat dan bahagianya. Nah, terlebih dakwah itu akan sangat berpengaruh. Dan dakwah ini pula lah yang menjadikan bangkit, hilang atau tiadanya umat. Saya sendiri amat terkesan waktu mendatangi sebuah acara launching atau bedah bukunya Syed Naqib Alatas. Beliau mengutip ayat Al-Quran, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya. Dialah Allah arsala rasulahu bil huda, yang mengutus rasulnya dengan batin. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, yang akan menampakkan, memenangkan dari din. Nah, akankah apakah menang Islam itu kalau saja Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabat yang as-sabiqun dan kepada istrinya, kepada ponakannya, kepada yang menjadi sebuah bagian generasi terbaik dan tidak akan tergantikan, kita tidak gambarkan di apa kemudian jadinya manusia hidup tanpa petunjuk. Demikian pula di negeri ini, kalau tidak ada ulama yang menyampaikan dakwah, apa yang terjadi? Oleh karena itu perlu dengan hikmah. Maka antum akan paham kalau dalam bahasan sirah, bahasan para pejuang Islam atau para guru, bagaimana beliau berkhidmat kepada guru, berkhidmat kemudian pada saat menjadi guru menyampaikannya, ya, maka menjadi penting. Nah, dengan demikian, kalau saja sikap khidmat itu menjadi bagian yang biasa terlatih oleh diri kita, maka kita menjadi nggak enak. Itu sedang serius ini, tiba-tiba ada yang seusik. Mana sih? Aduh, tadi nonton film dari ya, misalnya ya. Misalnya, kira ya, berubah. Buat cerita saja. Yang dia akan berhenti, akan berpengaruh atau tidak. Sementara dakwah akan sangat berpengaruh bagi diri kita yang menyerukan ataupun orang ataupun untuk ke depan.
Sambil contoh misalnya, ini nanti mudah-mudahan ada yang dapat hadiah. Ini buku apa? Judulnya Emansipasi Adakah dalam Islam. Buku ini terjemahan karya Ustadz Abdurrahman Al-Baghdadi. Sudah lama. Mungkin orang di bagian sana sepertinya pejuang asasi wanita, kan begitu ya? Di perpolitikan misalnya, mintalah ya, istilahnya apa, anggota dewan itu harus data dalam aturannya dulu 10%, terus minta lagi lebih porsi jatah, harus diberikan dong. Masa laki-laki saja yang dalam anggota dewan demikian? Banyak hal. Apakah demikian? Allah yang menciptakan manusia telah memberikan peran wanita dengan sebaik-baik peran. Maksudnya, kemudian Ustadz menuangkan tulisan sehingga membantah sebuah argumentasi yang yang diusung oleh Barat, dengan kemudian orang akhirnya mengerti, paham untuk menjawab hal ini. Salah satu dakwah bil kolam dengan tulisan ya, dari orang yang tidak mengerti, yang tadinya boleh jadi oh iya itu anak saya, kenapa nutup aurat, tidak, ya terserah ya. Pergaulan, nah misalnya melakukan pembenaran dari sebuah cara pandang egaliter kapitalis, yang penting gangguan dan diam. Nah, tapi dengan beliau menulis menjadi bagian dari dakwah. Demikian antum juga. Pada saat melakukan presentasi sebuah topik tertentu, disiapkan dengan baik, referensi yang cukup, menyampaikannya dengan jelas, maka itu adalah bentuk kekhidmatan dalam topik yang pada saat itu akan diamalkan. Demikian juga, karena ini tadi saya sebut sebagai buku, beliau menulis dengan baik untuk mudah dipahami, maka hikmat dalam dakwah menulis ini. Nah, para santri yang dirahmati, dengan demikian, kalau saja seseorang itu mendapatkan nikmatnya dari sebuah yang dilakukan, dia akan jaga itu. Ya. Kita ambil contoh sebuah kisah bagaimana para sahabat begitu perhatiannya terkait apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah ada yang dengar kisahnya sebuah hadis, tatkala Rasulullah SAW naik mimbar. Mimbar itu bertangga kalau di Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pada saat naik tangga pertama bilang apa? Amin. Kemudian naik tangga lagi mengucapkan amin. Kemudian sampai selanjutnya mengucapkan amin juga. Maka para sahabat penasaran. Ya Rasulullah, aku dengar engkau sampai mengucapkan 3 kali amin. Ada apa ya? Kan betul. Ada sesuatu yang ingin diketahui. Ada apa ya Rasulullah? Maka belum jawab demikian. Ada yang sudah tahu ceritanya ini? Belum. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, ketahuilah, pada saat aku menaiki tangga, datanglah Jibril menyampaikan kepadaku, sungguh celaka seorang hamba tatkala dia terlewati atau melewati bulan Ramadan, dia tidak dapatkan ampunan Allah. Sungguh celaka dia. Aminkan wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah amin. Jadi bentuk perhatian para sahabat ingin tahu apa yang disampaikan Rasulullah itu. Maka kemudian beliau jaganya.
sekaligus diberikan bacaan doa yang diajarkan Rasulullah. Mohon ampunan, gimana doanya? Allahumma innaka afuwun karim. Ada yang dalam redaksinya Allahumma innaka afuwun karim, ada yang juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kami, kalau sendiri tuhibbul afwa anni. Wahai zat yang suka memberi maaf, ya, maka maafkanlah aku. Jadi sahabat begitu perhatian ingin tahu ada apa. Ternyata ini sungguh celaka orang yang dia melewati bulan Ramadan tetapi dia tidak dapatkan ampunan Allah. Maka celaka dia. Aminkanlah wahai Muhammad. Maka diaminkan. Kita jaga. Ini Ramadan sangat momentum sekali. Jangan menjadi orang yang gagal, hancur, terpuruk karena sebuah kondisi. Kemudian naik tangga yang berikutnya. Yang kau baca amin apa? Iya. Sungguh celaka jika seorang hamba dia jumpai orang tuanya yang masih hidup, baik keduanya atau salah satunya, tetapi dia tidak dapatkan kesempatan masuk surga melalui keduanya. Dalam kata lain, dia durhaka atau dia tidak tahdil ke orang tuanya. Sungguh celaka, sungguh hancur dia. Aminkan wahai Muhammad. Kemudian diaminkan. Amin. Jadi hati-hati kepada kita sekalian yang diberikan nikmat oleh Allah, yang masih dikaruniai Allah dengan kelengkapan orang tua, ayah bunda, atau Allah telah panggil salah satu di antara keduanya, maka jaga. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang diaminkan? Yaitu sungguh hancur dan celaka seseorang apabila diucapkan namamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak membalasnya dengan bersolawat. Allahumma salli wa sallim. Sungguh celaka, maka aminkan. Kemudian Rasulullah membaca amin. Bagaimana kita tidak mengaminkannya? Sementara para khatib biasanya kalau Jumat membaca apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jaga bersolawat. Jadi yang pertama itu terkait kemuliaan bulan Ramadan. Jadi jaga dan gunakan dengan baik untuk mohon ampun kepada Allah. Yang kedua tadi adalah kemuliaan orang tua yang telah melahirkan antum, tentu atas izin dan karunia Allah, yang telah memberikan nama antum, nama terbaik yang masing-masing nama itu adalah bagian dari doa yang menyertai antum. Memilihkan bi'ah lingkungan yang baik, memilihkan tempat pendidikan yang baik, mempertemukan dengan guru yang baik, berharap rangkaian harapan dari sejak awal terlahir, diadzankan, dikenalkan kalimat tauhid, diberikan nama yang baik agar bersamanya selalu ada doa, ditemukan dengan para asatidz yang mampu membimbingnya. Maka bagaimana kita bisa mendurhagai atau menyakiti hati kedua orang tua? Itulah kemuliaan orang tua. Dan yang ketiga adalah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak memuliakannya? Sementara kita tidaklah akan mengenal sesuatu, bahkan kita tidak akan mengerti tentang kehidupan ini. Ya, kita mengerti Al-Quranul Karim dari mana? Wahyu turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tiba-tiba. Sebuah kenikmatan yang besar.
Karena yang di surah Ar-Rahman yang disebut sifat Rahman Allah yang pertama apa? Ar-Rahmanu Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Tadi apa? Ar-Rahmanu, ada ayat lain tadi. Jadi Al-Quran itu sifat Rahman Allah. Kita mengerti ini Ramadan harus ada perintah apa. Kita mengerti tentang hari setelah meninggal ada apa dan harus bagaimana bersikap. Begitulah dari wahyu. Maka nikmat pertama Al-Quranul Karim. Makanya menjadi hal penting. Khairun nas man ta'allamal Quran. Ya. Grade pertama, sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Tidak ada yang lain. Baru turun nanti sebaik-baik manusia yang bermanfaat orang lain. Sebaik-baik manusia kalau umurnya panjang dan semakin baik baru. Tapi grade pertama yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kita bisa mengerti itu dari mana? Dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini contoh. Pada saat misalnya antum mendengarkan untaian hadis ada di Sunan Ibnu Majah, ada di Imam Ahmad, bisa dicek. Maka kemudian orang jadi mengerti, ya apa begitu ya. Kemudian dia berubah, dia sangat menjaga akhirnya keberadaan Ramadan, dia sangat jaga itu orang tuanya, dia senang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka paling tidak topik materi hal tadi menjadi sesuatu yang disenangi. Begitu. Ini bagian dari dakwah. Tidak kemudian antum harus berceramah di depan. Bisa juga bentuknya tidak begitu. Ya kan? Maka di dalam buku Pak Natsir kan sering membahasakan dengan apa? Rasulullah kalau menyampaikan apa? Di dalam Al-Quran dengan banyak disebut apa? Apa? Dalam menasihatkan apa? Berupa perumpamaan. Tadi apa? Pemandangan. Perumpamaan. Al-Quran saja menyebutkan banyak kisah, banyak perumpamaan. Kadang orang memahami teks itu terlalu lama, kan? Maka dengan perumpamaan, ya. Tapi itu pun terkadang tidak menggugah jiwa kita, tidak kemudian membekas. Sayang kan? Jadi sekarang teknologi canggih, tapi itu adalah tools saja, alat. Semana kontennya kita isi dengan baik, ya kan? Nah, maka jika kemudian dakwah itu penuh dengan hikmah, telah dicontohkan oleh para pejuang, tokoh-tokoh, ya, yang terpampang itu kalimat-kalimat wejangan-wejangan yang sangat berarti, ya, yang itu kemudian kalau dipahami, diresapi, dijalankan menjadi bagian dari apa? Dakwah bil hikmah. Ada yang ingat arti hikmah apa? Nah ini spesial ya. Apakah Anda berkepribadian Muslim? Dr. Muhammad Ali Hashimi. Siapa yang bisa menyebutkan takrif hikmah? Salah satunya disebut di buku Pak Nasir. Sekaligus hadiah ini. Siapa? Ada? Ya, silakan. Sini. Sekalian pegang hadiahnya. Mana hikmah? Gimana? Lucu langsung, bener nggak? Ada yang ngoreksi soalnya ya? Di kulli syai'in ma'rifatu sirrihi wa fa'idatihi. Iya. Mana? Tarjim. Apa? Di dalam segala sesuatu mengenali
rahasianya dan apa saja bukan manfaatnya Dan mengenali rahasia dan manfaat di segala sesuatu. begitu. Ya. Benar tidak? Ada yang lain selanjutnya. Tetap dapat hadiah nanti sebentar. Ada, silakan. Sebentar Ustaz, mau buka buku dulu Ustaz. Ada? Di buku itu ada 2 ta'rif. Ada satu lagi. Ada. Silakan. Hadiahnya masih ada ini. Ini ada tadabbur ini. Dan seluruh alam pun bertasbih. Ada. Yang pertama tadi seharusnya yang tepat. Al-hikmah apa? Fahiyah apa? Tadi fi kulli syai' ma'rifatu sirrihi wa faridati. Ada yang lebih bagus, yang definisi kedua. Nah ini silakan. Amrullahnya. Kan saya kira ngambil kesempatan kan mengangkat soalnya kan begitu. Saya kan perlu puasa harus khusnudon. Di sini Amrullah mau jawab sini. Mau kemana? Enggak. Mau kemana? Oh, enggak. Ya. Saya terlalu berkhidmat untuk meresponnya. Sebelum berakhir satu makna yang supaya mengena nih dengan akhirnya kenapa hal itu patut kita kemudian renungkan agar khidmat dalam berdakwah di bulan berkah ini begitu terasa. Ada itu akhwat itu angkat tangan atau tangannya dibantu diangkat oleh temannya. Satu definisi lagi, kalau tadi itu wa amal hikmatu fahiyah ya fi kulli syai'in ma'rifatu ala bisrihi wa alaniyatihi. Lengkapnya begitu. Jadi memahami makna antara yang terhasiakan dengan kenyataannya. Nah yang kedua ini yang lebih mengena. Ya, kalau tadi dikutip dari tafsir Al-Manar Muhammad Abdul, bisa dicek di bukunya. Yang kedua, al-hikmah ya al-ilmun sahihun, ya ilmu yang bersih, yang sehat, ya. Kemudian apa? Muharrik li iradati apa? Ini benar amali soleh. Apa? Di amali soleh itu langsung. Iya. Li iradati li amali. Nah, mungkin sawaul makna. Li iradati apa? Ila la li amalin nafi, yang penting soleh sangat nafi, yang bermanfaat. Jadi ilmu yang sehat, yang bersih, ya. Kemudian apa? Muharrik, yang mampu menggerakkan, ya. Menggerakkan apa? Untuk berbuat suatu perbuatan yang bermanfaat. Contoh tadi, sahabat setelah mendengar bahwa sungguh celaka orang yang melewati bulan Ramadan, dia tidak dapatkan ampunan Allah, maka dia banyak menangis, sedih dia. Sedih. Hari-hari terakhir begitu sedihnya karena akan ditinggal
Maka bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permunajatan mohon ampun kepada Allah. Jadi setelah paham maka menggerakkan dirinya untuk melakukan. Demikian halnya terkait dengan yang berbakti kepada orang tua. Suatu ketika digambarkan dalam kisah, ada seorang yang laki-laki nggak gentle, musim jihad nggak ikut, iya kan? Tapi suatu ketika anak muda ini mau berangkat jihad, ya Rasulullah, aku mendaftarkan diri untuk ikut menjadi bagian dari pasukan untuk berjihad. Tapi ditanya Rasulullah, adakah orang tuamu yang perlu harus kau jaga? Ya. Maka jagalah orang tua. Itu lebih dari jihad. Maksudnya apa? Maka diperintahkan kepahaman dia itu menggerakkan dirinya untuk kemudian mengambil pilihan. Dia melayani, menjaga orang tua. Tidak berarti kemudian cemen lu nggak berangkat jihad. Tidak begitu. Jadi menggerakkan. Begitu. Demikian hanya tadi yang bersolawat. Jadi ilmu dakwah yang bil hikmah itu adalah apa yang dia sampaikan itu mampu menggerakkan jiwa, memahamkan dirinya untuk menggerakkan itu berbuat kepada ilmu, kepada perbuatan yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan demikian halnya. Panitia dibentuk membuat topik ini diuraikan, tujuannya orang paham. Oh ya, pentingnya dalam menunaikan dakwah ini penuh hikmah, kesungguhan, ta'zim, menyiapkan dan berharapnya kepada Allah. Pak Nasir mengingatkan itu. Ya. Pada saat engkau berdakwah, jika orang itu paham, bukan karena kemampuannya, bukan. Sesungguhnya Allah yang memberikan petunjuk. Ya. Karenanya Pak Nasir menegaskan apa? Tiangnya dakwah apa? Mudah-mudahan jalan yang semakin kuat kalau kita menunaikannya dengan penuh hikmah. Ini sampai jam berapa? 6. Jam 6 kan? Nah, sekarang ada sesi tanya jawab. Kalau yang saya tanya. Nah, jadi saya sudah menjadikan antum sama lupa sama nanya. Ganti nama enggak? Karena antum jawab. Saya berikan pilihan, milih mana? Apakah Anda berkepribadian muslim ataukah dan seluruh alam pun bertasbih kepadanya? Milih yang mana? Jadi antum. Rezeki itu begini. Jadi siapa ngambil kesempatan enggak lewat. Silakan yang kalau Anda tanya, silakan. Silakan moderator untuk memandu jalannya dialog diskusi. Silakan. Antum milih yang mana? Tebel dong ini. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim yang telah memaparkan pemaparannya. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan berdiri dan memperkenalkan dirinya lalu menjabarkan pertanyaannya. Silakan. Mau ditanya aja kali ya, ada yang mau nanya nggak? Ini ada buku Muslimah abad 21. Ada buku emansipasi ada dalam Islam. Ada dan seluruh alam pun bertasbih kepadanya. Ada buku pikir baru bertanya. Ini juga apa? Ada yang bertanya? Iya, silakan berdiri. Ada mic nggak panitia?
Cepet tadi. Imsak sebentar lagi ya. Imsak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fadila Abdullah dari Tunas Komatu. Jadi bertanya, apa perbedaan antara berkhidmat dan mengabdi? Kalau misalnya keduanya sama, kenapa istilah itu dibedakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Kalau mengabdi itu ada bentuk sebuah sikap penghambaan. Ya. Ya. Kalau hikmat sebenarnya sebuah sikap yang secara, kalau dalam bahasan istilah, kalau hikmat itu disebutkan, bisa dicek di secara kamus, adalah sebuah keadaan hening, khusyuk, ya, tenang. Misalnya kalau dalam konteks suasana hikmat itu misalnya perasaannya penuh hikmat, jadi perlu keseriusan, suasana mendukung, sehingga kemudian muncul sikap keseriusan. Kemudian juga penuh hormat. Bisa juga kepatuhan. Tapi kalau pengabdian melebihi dari, dia lebih dari sekedar hikmat, karena kepatuhannya total, karena bentuk, ya, misalnya seseorang telah mengabdi. Jadi kalau hikmat itu mungkin dalam rentang waktu yang tersendiri, misalnya dalam waktu belajar, ya perlu hikmat dalam waktu itu, ya, pada suasana tertentu, pada keadaan tertentu. Pekerjaan itu pada saat belajar, ya perlu hikmat dia. Pada saat dia melakukan sesuatu, perhatian, mendengarkan tuh hikmat. Tapi kalau pengabdian, ada seluruh perjalanan dirinya selama masih menjadi seorang hamba, ya, maka dia pengabdian. Jadi rentang waktunya lebih panjang, macam ragam apa yang dilakukan jauh lebih banyak. Jadi seseorang, walaupun tidak tempatnya apa, biasanya di keraton ada apa itu yang ngabdi, pokoknya sampai bahasanya gini, mati hidupnya milik ikutin, padahal seharusnya tidak. Seorang hamba itu abdul, ya, dia adalah secara totalitas dia serahkan urusannya kepada yang diabdikan, kepada Allah. Jadi apa yang membedakan? Kalau hikmat itu rentang waktunya terbatas, jenis pekerjaannya juga tertentu, sehingga boleh jadi setelah berhikmat dalam kesempatan tertentu, nanti dia pekerjaan lain, waktunya lain, bisa begitu. Tapi kalau pengabdian berarti dalam rentang waktu cukup panjang dan dalam bentuk ragam pekerjaan. Walam, mungkin begitu. Silakan dipilih hadiahnya. Buku emansipasi adakah dalam Islam ataukah Muslimah abad 21? Kalau masih ada, silakan yang bertanya. Milih buku mana tadi? Ya. Muslimah abad 21 ya. Ini tadi tolong diserahkan nanti ya. Lama. Ya, ada yang masih bertanya? Kasih Holidah. Sudah cukup. Misalnya ini buku bagus nih. Masa saya serahkan ke moderator hadiahnya? Silakan. Nah, antum soalnya
Amrullah tadi nggak jadi tanya. Mana tadi? Ya. Ada, silakan. Nah ini, silakan. Kalau ini mic-nya kasih deket nih, antum silakan nih. Siapa nih? Ini nih, maju aja sini. Bukan pertanyaan titipan kan? Oh, ya silakan. Siapa nih? Faras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Putra Satriawan dari kelas Ristek B. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita menanamkan sikap hikmat dalam diri kita? Iya. Iya. Baik. Setiap perbuatan itu mesti dibangun dari sebuah niat. Jadi pertama, agar hikmat itu tidak tiba-tiba, ya, maka pertama niatkan dengan baik. Ya, niat jangan salah. Innamal a'malu binniyat. Maka pertama niat yang benar. Niat yang benar hanya lillah, hanya karena Allah. Ya. Kemudian hikmat setelah kita niat, awalilah dengan doa. Minimal awalil amal bi basmalah. Dengan bismillah, menyebut asma Allah. Ya. Kalau mungkin terkait pekerjaan tertentu itu ada doanya, ya antum berdoa dengan redaksi yang dicontohkan Rasulullah itu lebih bagus. Selanjutnya, menyadari konsentrasi benar terkait dengan apa yang antum sedang kerjakan. Kalau sedang belajar, ya jaga adab belajar dalam pekerjaan itu. Ya. Jadi antum konsisten tuh. Aku telah berniat, aku telah bermunajat kepada Engkau ya Allah. Aku ingin mendapatkan atas amalan ini untuk berkhidmat. Dan di situ, ya, maka jaga adab pada proses pekerjaan. Maka akan kita mendapatkan, dikatakan bagian dari khidmat. Sehingga pada saat penutupnya kita pun mengucapkan hamdalah. Kalau toh ada doa tertentu di akhir dari pekerjaan itu, antum berdoa. Maka itu bagian dari menjaga. Ya, jadi berniat, berdoa, jaga adab di perbuatan itu dan akhiri dengan syukur berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Antum milih buku yang mana? Dari dua ini. Kalau cocoknya ini sih. Saya kasih dua tuh bonus deh. Karena ini ada doa zikir dan antum rezeki antum dah. Kalau rezekinya. Ya. Barakallah. Ya. Silakan. Ya. Alhamdulillah, jadi kesimpulannya hikmat sebentar ya. Hikmat berdakwah di bulan berkah ini, kalau saja dalam sebuah perbuatan kita perlu keseriusan, apalagi dalam dakwah yang menentukan lumpuh, tangguh, hidup matinya umat, dan kita akan mempertanggungjawabkan kelak. Terlebih di bulan Ramadan. Saya ambil sampel tadi dengan 3 yang disebutkan, yang dikisahkan Rasulullah kepada para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Ustaz Abdul Hakim. Intinya mari kita semakin tingkatkan hikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang penuh berkah ini, yang mana seharusnya keberkahan itu semakin bertambahnya kebaikan. Jadi gimana kita semakin berikhtiar untuk menjadi terus lebih baik. Dan tadi ada 3 poin penting yang dari hadis Nabi, yaitu meminta ampunan kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan Nabi dengan memperbanyak salawat kepadanya. Mungkin sekian, saya Abdul Akram Mubarak selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada kesalahan kata maupun perbuatan sikap.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.